Oke para investor, mari kita kumpul. Anggap saja hari ini saya adalah mentor saham pribadi Anda. Kita akan coba membedah bareng-bareng laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang lagi banyak dibicarakan, yaitu PT Kian Santang Mulyatama Tbk, atau kalau di bursa kodenya RGAS. Yuk kita lihat ada cerita apa sih di balik angka-angkanya? Jadi, kalau kita lihat sekilas, saham RGAS ini kinerjanya kayak lagi terbang tinggi ya, meroket. Tapi, nah ini pertanyaan pentingnya, apakah pertumbuhannya ini beneran kokoh? Dan yang paling penting buat kita, aman nggak sih investasinya? Mari kita selidiki lebih dalam. Oke, langkah pertama. Ini aturan dasar ya. Sebelum kita pusing sama angka, kita wajib tahu dulu perusahaannya ini jualan apa. Jadi, mari kita kenalan dulu sama bisnis yang dijalankan oleh RJ Gas. Gampangnya gini, RJAS ini bisa kita sebut sebagai montir sekaligus toko onderdil untuk industri minyak dan gas. Mereka ini yang menjual mesin, menyediakan jasa inspeksi teknis yang krusial banget, bahkan sampai memproduksi pipa lewat anak usahanya. Intinya, mereka inilah yang bantu memastikan operasional industri migas itu lancar jaya. Oke, kita udah tahu pekerjaan mereka. Sekarang, saatnya kita jadi dokter keuangan. Kita mau lakukan semacam medical check-up nih. Kita bakal periksa tekanan darah dan kesehatan jantung perusahaan ini lewat neraca keuangannya. Seberapa bugar sih kondisi RGAS ini? Pertama, kita lihat total asetnya. Aset itu ya semua harta yang dimiliki perusahaan, mulai dari uang kas, gedung, sampai mesin-mesin produksi mereka. Totalnya, per akhir tahun 2025, angkanya ada di 157,9 miliar rupiah. Terus, di sisi satunya lagi tentu ada liabilitas atau bahasa gampangnya total utang. Ini semua kewajiban yang harus mereka bayar. Nah, totalnya ada di angka 54 miliar rupiah. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba deh, kita bandingkan datanya dari tahun ke tahun. Lihat itu, utangnya turun drastis. Dari 86,6 miliar, anjlok jadi cuma 54 miliar. Ini teman-teman adalah sinyal yang positif banget. Artinya apa? Perusahaannya jadi lebih sehat, risikonya berkurang, dan modal bersih kita sebagai investor atau ekuitas itu malah jadi meningkat. Oke, jadi badannya udah lebih sehat nih karena utangnya berkurang. Tapi pertanyaannya, apakah badan yang sehat ini juga produktif? Maksudnya, jago nggak dia cari duit? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Ayo kita intip. Dan wow, ini dia bintang utamanya. Coba lihat angkanya baik-baik. Penjualan mereka itu loncat. Dari cuma 72,5 miliar, melesat jadi 272,5 miliar hanya dalam setahun. Itu naiknya hampir 4 kali lipat loh, sebuah lonjakan yang luar biasa. Nah, penjualan yang meroket tadi itu efeknya langsung terasa di kantong kita para investor. Laba per lembar sahamnya, atau yang biasa kita sebut EPS, tembus di angka 10,92 di tahun 2025. Biar lebih kebayang, coba kita sandingkan. Tahun 2024, EPS-nya itu cuma 1,82. Cuma segitu. Setahun kemudian, boom, jadi 10,92. Ini artinya keuntungan untuk tiap lembar saham yang Anda miliki itu tumbuhnya berkali-kali lipat. Sampai sini ceritanya kelihatan sempurna banget kan? Kayak dongeng. Tapi seorang investor yang bijak itu nggak akan berhenti di sini. Justru disinilah pekerjaan kita yang sebenarnya dimulai. Kita harus jadi detektif. Kita harus baca cetakan kecilnya. Inilah bagian terpenting. Catatan atas laporan keuangan. Temuan pertama, sebuah lampu kuning. Ternyata teman-teman, lebih dari separuh pendapatan RJAS itu datangnya cuma dari 2 pelanggan. Bayangin deh, ini tuh kayak Anda punya warung, tapi separuh pembeli Anda cuma 2 orang. Kalau salah satu dari mereka besok nggak jajan lagi, gimana nasib omset Anda? Bisa langsung anjlok kan? Nah, ini namanya risiko konsentrasi pelanggan. Dan ini nyata. Lanjut ke temuan kedua. Dan yang ini benderanya lebih merah lagi. Ada detail yang tersembunyi di dalam catatan yang menunjukkan kalau perusahaan ini harus menggadaikan aset-aset vitalnya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Laporannya bilang begini. Piutang usaha digunakan sebagai jaminan. Artinya apa sih? Sederhananya, uang tagihan yang seharusnya masuk ke kantong RGAS dari pelanggannya itu sudah dipegang sama bank sebagai jaminan. Jadi kalau amit-amit RGAS sampai gagal bayar utang, ya bank yang akan menagih dan mengambil uang itu bukan RGAS. Dan ini bukan interpretasi saya ya, ini buktinya, tertulis hitam di atas putih di dokumen resminya. Inilah mengapa kita harus selalu teliti membaca setiap detail.
karena iblisnya itu seringkali bersembunyi di rincian-rincian seperti ini. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Barang-barang dagangan mereka, regulator, pompa, dan lainnya yang ada di gudang, itu juga ikut dijadikan jaminan. Jadi bukan cuma tagihan, tapi barang fisiknya pun terkunci oleh utang. Ini jelas menambah tingkat risiko perusahaan. Baik, kita sudah bongkar semuanya. Kita lihat ada angka-angka yang kinclong, tapi ada juga catatan-catatan yang bikin kita harus waspada. Sekarang, bagaimana kita sebagai investor menyimpulkan semua ini? Kesimpulannya adalah sebuah pertarungan dua sisi. Di sisi positif, ada pertumbuhan penjualan dan laba yang luar biasa, ditambah utang yang menyusut drastis. Keren. Tapi di sisi waspada, ada ketergantungan pada pelanggan besar dan aset yang dijaminkan. Jadi, ini adalah saham dengan potensi tinggi sekaligus risiko yang tinggi juga. Pada akhirnya, semua kembali ke diri Anda masing-masing. Anggap saja RGAS ini seperti mobil balap, kencang sekali, potensinya juara. Tapi, butuh keahlian untuk mengendalikannya karena resikonya tidak kecil. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, apakah potensi imbal hasil yang besar ini sepadan dengan resiko yang harus Anda tanggung? Jawabannya ada pada profil resiko Anda. Coba direnungkan baik-baik.